Khatimatul kitab, akhiran dari kitab Nas'alullah husnaha fi aqidatin wajizatin jami'atin nafi'atin insyaallah ta'ala ala sabilil firqatin najiyah wa hum ahlus sunnah wal jamaah wasawadul a'zam minal muslimin. Akhiran dari kitab ini tentang akidah pendek, akidah yang pendek yang mencakup, yang mengumpulkan semuanya tentang akidah nafi'ah yang bermanfaat insyaallah ala sabilil firqah, sesuai dengan jalannya kelompok yang selamat, yaitu ahlus sunnah wal jamaah wasawadul a'zam, dan kelompok yang banyak, yang paling banyak dari orang-orang muslimin, akidahnya as-sawadul a'zam. Yani apa jenis ini, golongan yang terbanyak, yang terbanyak dari orang muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi wasawadul a'zam ini maksudnya ada jaminan bahwa umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki sawadul a'zam, para ulama yang paling besar, itulah yang paling selamat, yang selamat. Ada jaminan bahwa sawadul a'zam ini orang selamat. Nah, kita tahu sawadul a'zam siapa? Ya Maturidiyah, Asy'ariyah. Di mana-mana Maturidiyah, kalau ada yang lain pasti sedikit-sedikit. Selain akidah Asy'ariyah, Maturidiyah itu sangat sedikit yang mengatakan salafiyah tapi akidahnya yang menyerang Asy'ariyah, Maturidiyah. Ini ulama sedikit, tapi karena getol mempromosikan sehingga koyok-koyok mereka itu banyak. Tapi kalau kita lihat ulama-ulama, siapa yang kamu sebut ulama kamu? Berapa? Siapa yang diakui oleh para ulama? Hampir semuanya Asy'ariyah, Maturidiyah. Belajar Al-Asqalani, Imam Suyuti, Imam Sakhawi, Imam Ghazali, Imam Nawawi, tidak ada habisnya. Itu nggak habis satu buku kamu kumpulkan, tidak habis itu nama-nama ulama-ulama yang Asy'ariyin dan Maturidiyin. Kalau yang lain ini apa? Sedikit banget. Ulama yang selain apa? Asy'ariyin, Maturidiyin ini sedikit banget. Nah, ini ada jaminan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang beliau mengumpulkan di sini tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Fa inna na'lamu wa na'taqidu wa nu'minu wa nuqinu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahun azimun malikun kabirun la rabba siwah wa la ma'buda illah. Fa inna, sungguhnya kami, na'lamu yakin, wa na'taqidu dan kami beriktikad, wa nu'minu dan kami iman, wa nuqinu dan kami yakin, wa nasyhadu dan kami bersaksi alla ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu, satu saja Allah, la syarikah, tidak ada sekutunya, wala ilahun, Allah adalah Tuhan yang azim, yang agung, malikun adalah raja sing kabir, raja yang besar, la rabba siwa, tidak ada Tuhan siwahu selainnya, wala ma'buda dan tidak ada yang bisa disembah dengan hak, dengan benar, illa iya, kecuali Allah. Qadimun, Allah adalah qadim, dahulu sudah, azaliyun, yang bangsa azali, yang enggak ada awalnya, qadim dan tidak ada awalnya, daimun dan langgeng, abadiyun dan selamanya, enggak ada akhirnya, labtida'a, tidak ada permulaan, di awaliyatihi, untuk awalnya, walantiha, dan tidak ada habisnya, li akhiriyatihi, untuk akhirnya. Ahadun, Allah adalah esa. Samadun, Allah adalah yang menjadi tujuan, yang menjadi kembali, semuanya kembali pada Allah, semuanya hal niki urusane kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngatur semuanya. Niki somad, yang menjadi tujuan, yang menjadi jujukan, ini Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada untuknya kufuwan, menyamai, ahadun, seorang pun, tidak ada seorang pun yang menyamai kepadanya.
la syabiha lahu, tidak ada yang serupa dengannya, wala nadhira, dan tidak ada yang menyamainya, walaysa kamitslihi syai'un, dan tidak ada yang sepertinya sedikit apapun tidak ada yang seperti dia, wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar, al-basir, dan Maha melihat. Wa annahu ta'ala muqaddasun 'anil zamani wal makan, dan Allah Subhanahu wa taala disucikan dari zaman dan tempat. Gak mungkin Allah ada zamannya, ada tempatnya, enggak. Wa an musyabahatil akwan, dan Allah disucikan dari menyerupai makhluk. Tidak ada makhluk yang menyerupai Allah sama sekali. Wala tuhitu bihil jihad, dan Allah tidak diliputi oleh arah kanannya, kirinya, atasnya, bawahnya, pokoknya tidak ada. Ini akidah ahli sunnah seperti ini. Kemudian bila itu ada alal arsis tawa, duduk di atas arsy, berarti di atasnya. Itu ulama ahli sunnah wal jamaah menanggapi kayak seperti itu hanya mengatakan semuanya dari zaman sahabat sampai zaman tabi'in semuanya sepakat, mereka itu menganggap tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan kalau makna secara makna ya kita paham maknanya, pasti secara lafadz ini artinya kayak gini, tapi keadaan ini, tapi yang terbayangkan oleh itu mustahil, tidak mungkin. Tidak mungkin yang seperti terbayang kita berarti kayak duduk kita di atasnya, tidak mungkin seperti itu artinya. Bagaimana? Bismillah alam. Makanya kita yakin Allah Subhanahu wa taala ini menguasai arsy-nya. Tapi yang jelas tidak seperti yang dibayangkan oleh kita. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam gak usah dibayangkan. Nah gitu aja. Bagian orang menganggap kalau nggak bisa dibayangkan, nggak bisa terbayangkan, berarti nggak ada sesuatu kok nggak bisa dibayangkan. Berarti tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak lah. Tidak ada angin itu kayak apa, bisa nggak bayangkan angin? Orang nggak bisa. Apakah kita menafikan angin? Enggak juga. Siapa yang menafikan angin? Tidak ada. Tapi siapa yang bisa membayangkan angin itu kayak apa? Ya nggak ada. Bentuknya gini. Kalau orang sekarang gas yang tidak kasat, yang kasat mata itu beracun itu nggak kelihatan ada gasnya, tapi yakin apa enggak? Orang sekarang pada meyakini, tapi apakah dia bisa membayangkan gasnya itu kayak apa? Enggak ada yang bisa membayangkan. Itu hanya pendekatan saja ya, bukan Allah kayak gas atau enggak, hanya pendekatan bahwa sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan bukan berarti tidak meyakini keberadaannya. Nah, jadi kan kita itu sering diserang, kalau enggak bisa kayak bisa dibayangkan berarti enggak ada. Pada meyakini sesuatu yang tidak wujud, ya tidak seperti itu. Nah, walhasil kalau sudah berhubungan dengan Allah maka kita tidak bisa membayangkan hanya bahasa-bahasa itu, bahasa-bahasa kalau ada bahasa-bahasa, karena memang ada bahasa-bahasa yang kita juga menggunakan bahasa-bahasa itu tapi yang maknanya tidak seperti yang sesuai dengan lafadznya. Jepang menduduki Indonesia, duduk itu apa? Ya duduk ya seperti ini. Apakah kita membayangkan ternyata lafadz duduk itu juga tidak mesti duduk seperti ini. Ada orang buta, kemudian dia yang ngatur semuanya pembangunan itu di bawah pengawasan saya, bener apa enggak? Pengawasan kan mata, tapi orang buta bener enggak dia mengatakan itu di bawah pengawasan saya, diawasi? Ini kan berarti dengan mata, padahal dia buta, tapi bener bahasa seperti itu. Artinya pengawasan itu tidak harus dengan panca indera ini. Jadi ternyata bahasa-bahasa ini gila. Sedangkan Allah nanti kalau laisa kamitslihi syai', tidak ada sedikit pun suatu apapun yang menyamai
Allah. Makanya kemudian muncul waktu zaman sahabat juga muncul orang ulama Sayyidah Aisyah mengingkari Allah melihat Kanjeng Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sudah tertanam laisa kamitslihi syai'un la tudrikul absar. Tidak mungkin mata niku bisa melihatnya. Karena berarti kan menunjukkan Allah itu tidak bisa dilihat. Akidah seperti niki ini karena tidak mungkin gak koyok makhluk sehingga nggak mungkin lihat, dan Allah ngendika la tudrikul absar. Nah, ini akidah seperti ini memang sudah termancap. Tapi kita masih tidak seperti itu. Kalau Allah ngendika bisa lihat ya sudah. Berarti maksud Allah bisa dilihat. Kan dengan cara Allah Subhanahu wa taala, Gusti Allah kan ngendika apa, Kanjeng Nabi ngendika bahwa nanti kita akan melihat bahwa Allah di surga. Ya kita percaya Allah akan kita lihat. Caranya gimana? Sing jelas ketika melihat tidak secara seperti makhluk seperti kita melihat makhluk. Caranya gimana? Wallahu alam. Gak usah dipikirkan. Pokoknya kita melakoni perintah Gusti Allah, nanti kita akan tahu sendiri cara melihat Gusti Allah gimana. Gitu aja, selesai. Tapi tanpa membayangkan Allah berada di suatu tempat atau apa, tidak. Allah tidak sama dengan makhluknya. Selesai. La tuhitu bihil jihad, tidak terliputi oleh sisi kanan, si atas, si bawah, berarti ono atasnya ada bawahnya enggak. Wala ta'tarihil hadithat, tidak mengenainya hal-hal yang baru, perkara-perkara baru. Nah, hal-hal yang dulu enggak sekarang iya. Kayak kita dulu kita dulu menganggap ini yang terbaik seperti ini, kemudian kita mengandangi ini kok asalnya enggak, yang terbaik ternyata tidak seperti itu, tidak seperti itu, berubah pikiran. Itu kan hal yang baru. Gusti Allah tidak seperti itu, tahu semuanya, enggak akan ada namanya berubah pikiran, tidak ada. Kalau ada bahasa seperti itu, kayak ada bahasa seperti itu artinya tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala merubah perbuatannya karena memang sudah waktunya dirubah. Yang maksudnya sudah merintahkan yang lain kan. Dulu umpamanya Allah merintahkan orang Yahudi untuk siapa yang membunuh harus dibunuh. Kemudian setelah diturunkan Nabi Isa, diutus Nabi Isa, kemudian dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya enggak boleh, kalau ada orang bunuh ya diampuni, harus diampuni. Bukan berarti Allah berubah pikiran. Dulu pikirannya kayak gini, terus kemudian memahami gak koyok ngono, hukumnya tidak seperti itu. Yang baik tidak, siapa yang bunuh harus dibunuh. Nah, tidak seperti itu. Tapi Allah tahu bahwa memang sudah itu cocok untuk pada masa itu. Sekarang masa ini tidak cocok lagi hukum seperti itu. Tapi Allah dari dulu, dari awal sudah tahu bahwa masa-masa itu yang cocok ya ini hanya sampai sekian tahun, dan kemudian ini, dan kemudian ketika zaman Kanjeng Nabi maka hukumnya tinggal diserahkan kepada ahli warisnya. Mau minta kisos ya silakan, mau minta ngampuni ya silakan, mau minta dia ya silakan. Alhasil ini tidak mengenai Allah Subhanahu wa taala seperti kita yang berubah pikiran, tidak mengenai, karena pemikiran, berubah pikiran dengan ini adalah karena ini adalah hal yang baru. Tidak la taqtarihil hadithat mustawin ala arsy, yang disebut istawa mustawin, berada pada arsnya, alal wajhil ladzi qalahu, dengan cara yang Allah ngendikakno tanpa kita memikirkan, wabil makna alladzi aradahu, dan dengan sesuai makna yang Allah kehendaki, istiwaan, dengan istiwa, dengan menempat, yaliku bi'izi jalali, dengan keagungan, dengan tingginya kebesaran keagungannya, wa uluwi majdihi, dan tingginya keagungannya, wa kibriyai, dan kesombongannya, ketinggiannya, yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana sih, gak usah kita mikir. Yang jelas enggak
Yang jelas tidak seperti menungso, tidak seperti makhluk ketika duduk, ketika menempat pada sesuatu. Aslinya mano istawa itu maknanya duduk. Maknanya istawa maknanya apa? Duduk. Tapi ya sama dengan bahasa Jawa, saya yakin menduduki ya bukan berarti duduk tenanan. Itu berada di genggaman saya, bukan berarti di genggaman saya. Itu sama dengan bahasa-bahasa seperti itu yang maknanya masih niki. Tapi sejelas memberi makna apa? Memberi makna benar-benar menguasai. Menggenggam berarti memberi menguasai. Itu juga maknanya benar-benar menguasai. Ada makna-makna yang apa umum yang terkandung di situ yang semua orang memahami itu. Tapi untuk dimaknani sampai kemudian apa sama dengan membayangkan seperti manusia ini yang ulama-ulama menghindari. Maka ini sering disebut istiwaan yaliku billah, istiwa duduk atau menawa berada di atasnya yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Pokoknya laisa kamitslihi, saya tidak perlu apa dibayangkan Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai, jangan sampai kita membayangkan Allah sama dengan makhluknya. Wa annahu qaribun min kulli mawjudin, dan Allah niku dekat dari semua yang wujud niki. Wa huwa aqrabu lil insani min hablil warid, dan Allah itu lebih dekat kepada manusia dibanding dengan apa jenis urat leher, daripada nadinya leher, urat nadinya leher. Ini untuk nyampe di jantungnya, di pusatnya menungso lebih dekat daripada itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat-sangat dekat. Itu sesuai dengan Al-Quran, ini semuanya sesuai dengan Al-Quran. Qaribun min kulli mawjud, qaribun minal musinin, qarib yani aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini surat apa niku? Surat Qaf. Aqrabu min hablil warid, sangat dekat. Wa ala kulli syai'in raqib, dan Allah mengintai, melawasi ala kulli syai'in, atas semuanya, wa syahid, dan menyaksikan. Hayyun, Allah selalu hidup, qayyumun, selalu mengurusi semuanya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, tidak mengenainya sinatun, rasa sakseran ngantuk tidur, ndak, wala naumun, dan tidak tidur. Sinah yakni jenenge ngantuk sebentar ngene, sakseran, tidak, wala naum, dan tidak tidur. Selalu terjaga, selalu niki. Berarti usamawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Berarti yakni menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Kalau khaliq menciptakan, paham ada contohnya atau enggak khaliq, tapi kalau berarti menciptakan sesuatu yang belum ada, sebelumnya enggak ada contohnya sama sekali. Wa idza qadha amran, dan ketika Allah memutuskan sesuatu, fa innama yaqulu lahu, maka Allah hanya tinggal mengucap kepadanya, kun, wujudlah kamu, terjadilah kamu, fayakun, maka akan terwujud. Allahu khaliqu kulli syai', Allah menciptakan semuanya yang diciptakan Allah. Wa huwa ala kulli syai' wakil, dan Allah dipasrai dan mengurusi semuanya. Wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah ta'ala ala kulli syai'in qadir, mampu untuk melakukan semuanya. Wa bi kulli syai'in alim, dan mengetahui semuanya. Qad ahata bi kulli syai'in ilma, semua hal sudah diliputi dengan ilmunya, yakni benar-benar mengetahui sak jero-jerone, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kulitnya saja, tapi benar-benar semuanya, semendetil-detilnya. Ini gimana? Wa ahata bi kulli syai'in ilma wa ahsa kulla syai'in adada, dan bisa menghitung, menghitung adatan, bilangannya, kulla syai'in, semuanya, bilangannya berapa, atomnya berapa, ininya berapa. Ini Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Wa ma ya'zubu an rabbika mim mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama'
Wa ma ya'zubu dan tidak kosong an rabbika dari Tuhanmu mimithqali dzarratin dari seberat dzarrah atom di bumi maupun di langit. Tidak ada satupun sekecil dzarrah, sekecil atom atau lebih kecil daripada itu yang kosong dari pengetahuan Allah. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma yaliju fil ard. Allah mengetahui apa yang masuk di bumi, entah rupa gas atau rupa apapun, Allah tahu yang masuk di bumi. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi Allah tahu. Wa ma yanzilu minas sama, Allah tahu semua apa yang ada yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan Allah mengetahui apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum, dan Allah bersama kalian ainama kuntum, dimanapun kalian berada. Ini semuanya adalah Al-Quran. Jadi maksudnya Allah, Imam Al-Haddad mendatangkan ini sesuai dengan apa yang di dalam Al-Quran. Qad ahatallahu bikulli syai'in ilma. Ini surat Tarat, Allahul ladzi khalaqa, salah satunya Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Semuanya ada dalam Quran sedaya niki ya. Wa ma ya'zubu wa asa kulli syai'in adada. Ini juga di dalam dalam Al-Quran. Wa ma ya'zubu ar-rabbika mimithqali dzarratin. Ini surat apa ini? Surat ini surat apa ini? Alhasil ini semuanya ada di dalam Al-Quran itu. Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min qur'ani wa la ta'lamuna min amalin inna kunna 'alaikum syuhuda illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fi wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama'i wala asghara wal min dzalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Tidak kosong sangka pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Yunus, di surat Yunus. Kalau ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama. Ini surat Al-Hadid ayat keempat. Kalau tadi surat Yunus ayat 61. Kalau ini wa ma yanzilu wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Ini surat Al-Hadid ayat keempat. Wa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah mengetahui tentang apa yang bima ta'malun, tentang apa yang kalian lakukan. Basirun, melihat, Allah melihat apa yang kalian lakukan. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah mengetahui asirra wa akhfa, perkara rahasia, wa akhfa, dan yang lebih samar Allah mengetahui. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa yakhfa wa akhfa, ya'lamu sirra wa akhfa, mengetahui asirra rahasia, wa akhfa, dan perkara yang lebih samar pun tahu. Ini surat Toha ayat ke-7. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah mengetahui apa yang ada di barri, daratan, wal bahri, dan lautan. Wa ma tasqutu, dan tidak jatuh mi warakatin, dari satu helai daun, illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin, dan tidak satu biji pun fi dhulumatil bahri,
di dalam kegelapan-gelapan bumi walarotbin dan yang dipesi basah, satu yang basah, wala yabisin tidak ada sesuatu yang basah, wala yabisin tidak ada yang kering, illa fi kitabim mubin kecuali dalam kitab fi kitabim mubin kecuali dalam kitab yang jelas. Kitab ya ini maksud tulisan lauh mahfud ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, surat Al-An'am nih, surat Al-An'am ayat 59. Jadi fi kitabim mubin yakni di dalam di dalam kitab yang jelas, yang jelaskan, atau kitab yang jelas, yaitu di dalam lauh mahfud. Allah yang pertama kali menciptakan penciptaan adalah pena, dan itu selalu ditulis semuanya dari awal sampai akhir, semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ yang akan terjadi. Makanya semuanya sudah dalam takdirnya. Cuman kita sering saya omongkan dalam masalah seperti ini, tidak kita kembalikan kepada takdir sebelum terjadi, kecuali kita ketika dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sering saya ulang-ulang, kecuali dalam keadaan kita taat. Kalau kita taat, kembalikan semuanya ke takdir Allah. Rizkimu dari mana? Kita dalam ketaatan sekarang, rizki dari Allah sudah, rizki sudah tercatat. Tapi ketika kita dalam ketaatan, ya kerja, ya nyari, ya, dan tingkatan ketaatan ya sesuai apa yang digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidak bekerja sama sekali, memang rezeki ini ada aja, dia selalu taat, selalu melakukan apa yang diperintahkan Allah terus. Itu ya sesuai dengan makomnya dia. Apakah makom tajrid, yang disebut makom tajrid, makom yang memang dia harus tidak kerja, atau ukurannya apa? Makom tajrid atau makom kasb? Ukurannya kamu berada taat di mana, lebih taat kepada Allah di mana? Ukurannya adalah kamu lebih taat di mana. Kalau ketika kamu kerja nggak begitu taat, sedangkan kalau nggak kerja semakin taat pada Allah, ya berarti kamu ditempatkan di makom tajrid. Artinya kalau kerja nggak bisa ngajar, sedangkan kalau nggak kerja ada aja yang dimakan, ya sudah selesai, kamu berarti memang ditempatkan di tempat situ. Nggak usah nyari tempat yang lain. Begitu juga kamu bisa taat kalau sambil kerja, kalau nggak sambil kerja ya nggak bisa taat. Ya kerja, kamu nggak menambah ketaatan dengan bekerja, dengan tidak bekerja kamu nggak nambah ketaatan. Ya sudah, ya kerjanya dikurangi. Maksudnya nggak ada pelanggaran juga, kamu kewajiban nafkah anak umpamanya ini tidak semuanya tercukupi, tetap ya kamu berarti makom tajrid. Itu hasil ini dipertimbangkan. Nah ini ukurannya adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu kaya kok semakin banyak sedekah, ya sudah, berarti di situ. Nah, tapi nomor satu kalau thariqahnya kita Abu Yazid Muhammad dan thariqahnya kiai-kiai kita, yo ngajar itu nomor satu tetap. Artinya nomor satu ya kurang-kurang sedikit dalam nafkahi mungkin ini, ya moga-moga diberi istri yang sabar sehingga kurang-kurang sedikit ya disabar-sabarkan. Memang kita dididik oleh Abu Yazid Muhammad untuk menyebarkan ilmu. Beliau ngendika, kamu sekarang mau apa? Mau ngejar dunia? Sudah kasep kamu itu, belajar sudah 10 tahun, sekarang baru mau ngejar 2. Dari dulu ngejar 2,
taat kamu sudah pokoknya sudah taat, sudah melakukan kewajiban Gusti Allah, apa yang diwajibkan dilakukan, kerjaan dunia sudah selesai. Dari dulu enak, sekarang sudah sekadung di sini sudah pakai thariqahnya Abu Yazid Muhammad untuk kita terjun di dalam menyebarkan ilmu agama. Tadi kalau alhasil kembali lagi di sini semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun di bumi, di daratan maupun di di lautan, bahkan dimanapun juga, kecuali sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala muridun lil kainat. Cuman kita harus tahu gini, kadang-kadang ada orang-orang yang malas kemudian dikembalikan ke sini. Iradah kita, keinginan kita untuk maju itu termasuk takdir Gusti Allah. Keinginan kita untuk maju, keinginan kita untuk maju itu termasuk adalah takdir Gusti Allah, termasuk sebab-sebab kemajuan itu juga takdir Gusti Allah. Kita mengejar sebab-sebab kemajuan apa enggak, entah itu dalam agama atau yang lain, itu juga merupakan takdir Gusti Allah. Nah, wa annahu ta'ala, tapi ketahuilah Kanjeng Nabi itu, kita harus tahu persis bahwa Kanjeng Nabi itu mendorong kita untuk zuhud. Artinya gak usah ngejar dunia, teman-teman. Ya diperintahkan untuk zuhud, kejarlah akhirat. Kejarlah akhirat. Apa namanya ini? Dunia bukan tujuan. Kanjeng Nabi seringlah memberi, kamu tahu dunia kayak apa? Dunia itu kayak apa jenis ini, ketika beliau memegang hewan mati, cacat, kurus, mati, kemudian Kanjeng Nabi bilang ini, kalian ada yang mau tak beri ini? Ada yang mau ada yang mau beli ini dengan 1 dirham atau 1 murah, mau nggak ada yang beli ini? Ya Rasulullah, hidup aja kami tidak mau, mati badan seperti itu apa? Ya sudah, siapa yang beri tak beri? Apa ya Rasulullah? Itulah gambarannya dunia. Inilah gambaran dunia. Banyak tentang masalah seperti ini. Nah ini untuk kita, untuk orang lain ya kita bagaimana orang lain senang, yakni mau menyenangkan orang lain dan seterusnya. Ini kalau kita jadi pemimpin ya tidak gitu pikirannya, caranya. Ketika kamu jadi pemimpin ya mikirnya tidak seperti itu. Bagaimana rakyat saya kecukupan. Tapi kalau mikir sendiri ya sebisa mungkin lebih sedikit lebih baik. Tapi kalau memimpin bagaimana mensejahterakan rakyat, ini jangan dibalik-balik. Qala wa annahu ta'ala muridun lil kainat, dan Allah Subhanahu wa taala muridun menghendaki untuk kainat, untuk perkara-perkara yang wujud dunia niki. Memang sesuatu hal yang wujud itu pasti memang dikehendaki untuk wujud oleh Allah. Sesuatu yang wujud itu juga wujudnya kayak apa, terus nanti kayak apa, sirnanya kayak apa dan kapan, ini semuanya Allah berkehendaki. Jadi tidak ada satupun kainat atau sesuatu yang wujud di dunia ini kecuali mesti sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutabbirun lil haditsat, dan Allah yang mengatur semua hal yang baru ini. Yang diciptakan oleh Allah. Wa annahu la yakunu kainun min khairin aw syarrin aw naf'in aw dhurrin illa biqada'ihi wa masyiatihi. Dan sesungguhnya la yakunu, tidak ada kainun, suatu makhluk apapun, min khairin, tidak ada suatu yang wujud baik, itu baik yang baik maupun buruk, lau naf'in atau kemanfaatan, au dhurrin atau kemudaratan, illa biqada'ihi, kecuali itu sudah ditentukan, diputuskan oleh Allah, wa masyiati, dan sesuai dengan, dan kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fama sya'akan, apapun sya'a yang Allah kehendaki, karena maka akan wujud. Wa ma lam yasya', dan apapun lam yasya' yang Allah tidak kehendaki, lam yakun, maka tidak akan wujud.
Walau istama'al khalqu. Nah, ini kadang-kadang orang misalnya tengah Mu'tazilah ya, baik itu apa yang dianggap baik oleh menungso, dan Allah tidak mungkin menghendaki sesuatu yang enggak baik. Berarti Allah itu menghendaki yang baik-baik saja, sehingga kalau ada orang curi dan yang lain itu bukan kehendak Allah, ya tidak seperti itu. Kita tahu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau buruk jangan sampai kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sopan. Sesuatu yang enggak baik kemudian semuanya diciptakan Allah, kotoran ya Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian katakan yang menciptakan ini Allah, kan kurang ajar sama Allah, enggak sopan. Maka yang baik buruk-buruk jangan, yakni sesuatu hal yang kita anggap buruk, tapi yang kita anggap buruk belum tentu buruk. Nah, yang kita anggap buruk itu jangan sampai disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tahu tidak ada satupun di dunia ini kecuali semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kan la yakunu kainun min khair, baik atau syar atau buruk, manfaati atau membahayakan, semuanya tidak ada kecuali illa biqadaihi wa masyiatih. Cuman tadi ketika ada burukan jangan sampai kita berkata menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau ijtama'al khalqu kulluhum, andai kata makhluk ini kumpul kullum semuanya, ala ayyuharriku, sepakat bergerak semuanya, kumpul semuanya, sepakat semuanya, ala ayyuharriku, untuk menggerakkan fil wujudi di dunia ini, di makhluk Allah ini, dzarratan, untuk menggerakkan satu zarrah, satu atom, satu inti terkecil dari suatu ini, au yausakinuha, atau menggerakkannya tuna iradati, tanpa kehendak Allah, la ajazu, mereka pasti tidak mampu anhu, untuk melakukannya. Artinya tidak ada satu gerakan pun kecuali itu memang sudah dikehendaki oleh Allah bergerak. Enggak akan ketika Allah tidak menghendaki berhenti, maka enggak akan ada yang bisa menghentikan. Ini hukum hakikatnya seperti itu. Tapi wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Kalian tidak mendeki sesuatu kecuali Allah memang kalian menginginkan dan melakukan apa yang keinginkan, kecuali Allah memang menghendaki kamu bisa melakukannya. Memang Allah menghendaki seperti itu, tapi kita tidak tahu ternyata sebenarnya itu sesuai dengan kehendak Allah. Ini tidak mengakui kadang-kadang, tapi hakikatnya itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Wa annahu ta'ala sami'un basirun. Dan kembali lagi masalah takdir, ya Rasulullah, kita Sayyidah napa jenenge niki wis Sayyidah Aisyah tanya, untuk apa kita amal kalau seperti itu? Kita enggak usah beramal, mesti ditentokno masuk surga neraka ya wis ditentokno. Artinya sudah kabeh, sudah ditentukan semuanya. Jadi Nabi jawab apa? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kalian beramal, setiap orang itu akan digampangkan oleh Allah untuk dia itu mau jadi apa ya digampangkan ke sana. Mau jadi tempat surga yang tinggi ya akan usaha mati-matian untuk mengejarnya, sehingga kemudian Allah menjadikan orang tersebut masuk kriteria Gusti Allah untuk mendapatkan surga yang tinggi dan seterusnya. I'malu, dikatakan Nabi, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Tetap beramal karena semua orang ini dimudahkan untuk apa yang Allah mau menciptakan dia menjadi apa. Atau bahasa yang awal tadi, termasuk apa keinginan kita itu ya termasuk takdir Gusti Allah. Punya keinginan kuat apa gak, itu ya takdir Gusti Allah. Mami kita nggih. Wa annahu ta'ala sami'un basir, dan sungguhnya Allah sami'un basir, maha mendengar, basirun maha melihat, mutakallimun, Allah juga mutakallim, mengendika, berbicara, bikalamin qadimin, dengan ucapan yang qadim, yang dahulu, azaliyin, yang tidak ada awalnya, yang azali. Ini
yani cabang dari yang kemarin. Allah itu tidak terpengaruh, tidak ada berhubungan dengan zaman dan makan. Maka kalamnya Allah juga kalam qadim. La yushbihu kalamal khalq, yang tidak menyerupai kalamnya makhluk. Wa annal qur'ana, lan sungguhnya Al-Qur'an azim kalamuhu, ini adalah pengendikan Gusti Allah Al-Qadim. Enggak, kalamnya Gusti Allah kan bukan tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk itu butuh huruf dan seterusnya, Allah gak butuh. Nah, itu Al-Quran. Nah, ini yang jadi fitnahnya zaman Ma'mun, zaman Imam Ahmad. Wong Gusti Allah, Kanjeng Nabi ngendika qala Allah Ta'ala gini, ini Quran, kemudian Allah ngendika terus membacakan Al-Quran mulai zaman dulu. Artinya ya qala Allah Ta'ala. Ini bedanya kita dengan apa, Mu'tazilah. Kalau orang ahli sunnah, apa yang Allah ngendikana, apa yang Rasulullah ngendikana, ya sudah kita terima, tidak banyak menggunakan pikiran. Nah kemudian ketika itu dibantah, lah kalau seperti itu berarti Kanjeng Gusti Allah kalamnya kayak makhluk, ada hurufnya. Nah kemudian dijawab, itu adalah kayak apa namanya niki, kayak kaca yang bisa kita lihat. Jadi Allah kalamnya nggak ada hurufnya, nggak ada ininya. Tapi kemudian ketika nyampe kepada kita, ya kudune nopo ditulis kayak semacam terjemahan. Dan ini bahasa nih Al-Quran ini memang benar-benar pengendikan Gusti Allah, yang pembahasan Arab dari pengendikan Gusti Allah, penghurufan dari pengendikan Gusti Allah. Tapi aslinya itu jawaban karena mereka mengiskali. Nah, sebenarnya ahli sunnah wal jamaah, Gusti Allah, Kanjeng Nabi gitu qala Allah Ta'ala, ya berarti qaule Gusti Allah. Sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian sekali gini dulu nggak usah terpikir, pokoknya kalau Allah piye lah sama makhluk nggak usah dipikir. Kanjeng Nabi kalau Allah sing jelas la isa kamitslihi syai'un, selesai. Piye penalarane wis gak usah dipikir, Kanjeng Nabi ngendika ngono ya wis ngono ae. Karena desakan mereka yang sampai kemudian mereka hukum kepada orang-orang yang mengatakan apa? Qala Allah Ta'ala, menghukum orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah qaulullah. Maka kemudian dijabarkan oleh ulama-ulama, yang kemudian ulama-ulama itu terkenal dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi sebenarnya Asy'ariyah dan Maturidiyah itu menjelaskan kepada orang-orang yang mengiskali untuk kalau apa jenenge niki untuk hal-hal yang sudah ono nase. Nah, sama dengan nanti Allah mutakallimun lah. Kalau kalam itu ya pasti ada zat yang alat bicara atau ini, sehingga kemudian mereka mengingkari. Nah, berarti terbagi-bagi Gusti Allah, berarti bagi-bagi ada sesuatu yang bisa bicara. Berarti kan ada zat yang bisa bicara, yang ada mendengar, ada ini kan. Kalau itu memang dimaknani basir dengan makna Gusti Allah basir tenan. Nah kemudian orang-orang Asy'ariyin Maturidiyin membantah itu semua, membantah orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan konsekuensi daripada itu semuanya adalah berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, Allah tidak sama dengan makhluknya, walaupun Allah disebut mutakallim. Wa kallamallahu Musa taklima, walaupun seperti itu, tapi tidak sama dengan Nabi. Carane coba dhisik sembuh, pokoknya gak sopodo karo makhluk ngono selesai. Tapi karena didesak terus akhirnya kemudian karena mereka justru kalau tidak difahamkan dengan logika mereka, maka
mereka justru akan semakin terseret sampai menafikan nas-nas Al-Quran, nas-nas hadis, maka mereka membantai itu semuanya. Makanya sebagian ulama kalau sudah tidak ada keraguan tentang itu, ya gak usah bahas jeru-jeru, gak usah dalam-dalam tentang masalah tauhid. Itu kan dalam-dalam karena untuk membantah orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa konsekuensi Allah basir, Allah alim, Allah ini berarti, atau Allah punya kudrat, Allah punya iradat, punya kehendak, punya kemampuan, punya ini, oh berarti menyamakan dengan makhluknya. Tapi ketika sudah tidak ada, ya cukup, mesti Allah itu ngendika Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Berarti kalau qadir ya mesti punya kemampuan. Berarti itulah sifat kudrat dan seterusnya. Mutakallimun la yushbihu kalamal khalq wa annal Qur'anal azim kalamuhul qadim wa kitabuhu, dan Al-Quran adalah kitab Allah al-munazzal yang diturunkan ala nabihi kepada nabinya wa rasulih dan utusannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus sebagai mukjizatnya. Wa annahu subhanahu al-khaliqu likulli syai'in, dan Allah subhanahu wa ta'ala iku al-khaliq yang menciptakan likulli syai'in, semuanya, semua hal, menciptakan semua, war-razzaqu, dan memberi rezeki lahu untuk semuanya, wal mudabbiru, yang ngatur, wal mutasarrifu fih, yang tasarruf, yang hampir sama dengan ngatur, yang menjalankan mereka begini dan begitu. Kayfa yasha'u, sesuai dengan kehendak Allah. Laisa lahu fi mulkihi munazi, laisa, tidak ada lahu untuknya fi mulkihi, dalam kekuasaannya, dalam kerajaannya, dalam kekuasaannya, munazi, yang menentang, wala mudafi, dan menolak. Jadi dalam kekuasaannya Allah tidak ada penolak, penentang dan menolak. Semuanya yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Kalau kelihatannya Allah didiamkan, itu bukan berarti Allah memang menghendaki untuk mereka kadang menang. Oh, Yahudi dikersakno kok menang terus, ya memang Allah menghendaki untuk menang karena ada hikmah yang Allah simpan. Ono sing berjuang sehingga mereka kemudian mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ono sing mendukung, ya lumayan kedudukannya. Tetapi ono sing ngelek-ngelek, ya berarti ya semakin rendah, sampai kemudian menjelek-jelekkan keterlaluan, ya berarti semakin bahkan sampai ada yang mau dukung musuhnya, pejuang-pejuang, ya tambah. Inilah memang dunia ya, memang Allah kehendaki untuk seperti ini, adalah tempat beramal. Sebenarnya tidak ada yang bisa ketika Allah menghendaki untuk menang, untuk mukmin semuanya pun Allah mampu. Dan itu anak hadis itu dikata Allah menghendaki semua menungsa itu mukmin kabeh kabi. Quran apa hadis niku lali kula bisa. Tapi Gusti Allah memang menghendaki seperti niki. Yu'ti may yasha, Allah memberi orang yang Allah kehendaki. Wa yamna'u man yasha, dan tidak memberi kepada orang yang Allah kehendaki. Allah memberi kepada yang dikehendaki, dan ada orang yang memang tidak akan mendapatkan. Yamna'u itu menghalang-halangi, bisa juga tidak memberi. Tapi di sini kalau Gusti Allah mana, ya ini tidak. Ketika Allah menghalang-halangi, tidak memberi, maka tidak akan ada yang bisa memberi. Itu maknanya mana. Yamna'u lain dengan kita. Kalau kita napa jenenge niki mana'ahu minal ato, berarti tidak memberi. Tapi kalau Gusti Allah mana'a, artinya Allah tidak memberi dan tidak ada seorang pun yang bisa memberi. Itu yamna' di sini maknanya. Nah, kalau orang biasa maknanya mana'a, tidak memberi. Tapi di sini untuk Allah di sini, ketika Allah tidak memberi, artinya tidak akan ada orang yang bisa memberi. Begitu juga ketika Allah yu'ti, tidak akan bisa ada yang menghalang-halangi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru liman yasha, dan Allah menghendaki mengampuni kepada yang dikehendakinya. Wa yu'adzibu man yasha, dan menyiksa kepada yang dikehendaki.
Tapi di dalam Al-Qur'an, di janji Gusti Allah atau napa ancaman Gusti Allah bahwa orang yang napa kafir, musyrik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan siksa selamanya. Wala yus'alu amma yaf'al, Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Wahum yus'alun, sedangkan mereka, jadi kita makhluk Gusti Allah, yus'alun, bakal ditanya. Ini seharusnya ini juga menjadi jadi pedoman kita ketika ada apa-apa ya kita sikapi. Allah Subhanahu wa taala mengendaki gini, jangan kemudian menanyakan berbuat baik kok kemudian Allah mengendaki untuk kayak gini. Jangan tanya, kita yang akan ditanya. Kamu sudah dicoba kering ini, kamu berbuat apa? Kamu sudah berbuat baik, masih ada cobaan sama Allah, terserah Gusti Allah nyoba. Allah nggak akan ditanya kenapa kok wis berbuat tapi kok dikai cobaan. Tapi kita nanti akan ditanya, tetap melaksanakan sesuai dengan ini perintah ya Allah apa enggak. Nah, yang paling niru sidik-sidik Nabi Ibrahim duwe putra siji, lagi seneng-seneng duwe putra kon dekek ning gone tempat yang tidak ada airnya sama sekali. Terima oleh Allah, laksanakan, dibawa ke Mekah yang nggak ada apa-apanya pada waktu itu. Jangankan orang, air aja nggak ada, artinya nggak ada kehidupan di situ, sudah tinggal di situ. Sudah pinter, kelihatan ahli ibadah, soleh, disuruh nyembelih. Nggak tanya kenapa ya Allah nyembelih wong soleh, anak soleh kok malah disuruh nyembelih. Perintahnya juga perintah yang hanya mimpi. Paling rendah-rendahnya wahyu bagi seorang nabi itu mimpi. Hanya mimpi tok, itu pun hanya mimpi. Kayak perintah-perintah biasa, perintah enggak ini. Tapi itulah, Allah gak ditanya kenapa anak soleh kok kon nyembelih, ya akan ditanya. Tapi kita akan ditanya melaksanakan perintah Allah apa enggak. Pasti kita yakin bahwa Allah itu pasti adil. Ketika ada cobaan itu pasti ada ada hikmah yang tersembunyi di situ. Nabi Ibrahim kan wis ketok, tapi itu setelahnya Nabi Ismail didekek ning kono, ya setelah lama baru tahu hikmahnya. Kenapa kok Nabi Ismail ditaruh situ? Baru nanti Nabi Ibrahim wafat baru muncul Kanjeng Nabi paling utama. Sama kita kadang-kadang sampai mati pun masih belum tahu sebab apa dulu kok begitu ya. Nanti kalau sudah mati mungkin sebentar baru tahu, oh ternyata Gusti Allah mengendaki kayak gini. Makanya kadang-kadang dikon apa jenenge niki ana kiai siji tukaran barang, kok dikai tukaran ya ngene-ngene, ternyata hikmahnya adalah sing sisine kon pindah nek itu gak pindah-pindah ning kono terus. Nek kono gak ono pondok sing liyane sing gak iso berkembang, akhirnya siji pindah rono, akhirnya ning kono dadi gedhe, ning dadi gede. Nah, wa annahu ta'ala hakimun fi fi'lihi, dan Allah Ta'ala ya hakimun. Ya kadang-kadang sama-sama bener ya, maksudnya biaya ini pada bener sih, maksud iki dia jadi pemimpin kaya dia melihat bahwa istihad beliau apa jenis ini ya harus seperti ini, pondok iku gak kaya gini ya, dari pimpinan dari pimpin kudu sing liyane iki sing siji ini merasa itu salah nih, akhirnya apa terjadi percekcokan dan seterusnya. Allah wa annahu ta'ala hakimun fi fi'li, dan Allah itu maha bijaksana dalam perbuatannya, adilun fi qadai, dalam keputusannya Allah adil.
la yutasawwaru min zulmun, tidak bisa tergambarkan dari Allah zulm, kezaliman, wala jaurun, dan tidak semena-mena. Allah enggak wala yajibu alaihi li ahadin haq, dan tidak wajib atas Allah untuk sesuatu siapapun hak, yakni tidak ada seorang pun yang punya hak pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang wajib bagi Allah untuk siapapun juga. Walau annahu subhanahu ahlaka jami'a khalqihi, dan sesungguhnya andai kata Allah Subhanahu wa taala ahlaka, menghancurkan jami'a khalqihi, semua ciptaannya, fi tarfati ainin, dalam sekejap mata, lam yakun, maka Allah tidak bidzalika, dengan itu, jairan, tidak zalim, tidak semena-mena, alaihi, kepada mereka, wala zaliman lahum, dan tidak berbuat zalim kepada mereka. Fa innahum milkuhu, karena mereka adalah milik Allah, wa abiduhu, dan hamba-hambanya Allah. Tapi Allah janji, Allah nggak akan menghancurkan kalau mereka selagi mau minta ampunan kepada Allah. Dan Allah janji tidak akan menyiksa ketika Kanjeng Nabi berada di tempat itu. Ini janjinya Allah, dan Allah la yukhliful mi'ad. Secara jenenge teori, wong milik-miliknya sendiri, ya terserah apa dia makna Gusti Allah secara teori. Tapi di dalam Al-Qur'an Allah janji enggak akan menghancurkan jenenge niki, tidak akan menghancurkan satu kaum ketika mereka mau istighfar. Dosalah mau istighfar tetap enggak akan dihancurkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu janjinya Allah. Walahu ayyaf'ala fi mulkihi, karena jadi tidak dikatakan zalim walaupun menghancurkan semuanya dalam sekejap mata, karena semua adalah miliknya, wa abidu, hamba-hambanya semuanya. Walahu, dan hak Allah ayyaf'ala, untuk melakukan fi mulkihi, dalam kekuasaannya, ma yasha, apa yang Allah kehendaki, hak Allah untuk melakukan apa yang dikehendaki. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan Tuhanmu bukanlah yang berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Zallamin ali zalimin, Allah Tuhanmu bukanlah orang yang berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Yuthibu ibadahu, Allah memberi pahala kepada hamba-hambanya, alat taati, atas ketaatan, fadlan, sebagai anugerah, wa karoman, dan sebagai kelumanan, yakni kedermawanan. Kalau kita pikir kita itu sudah dapat nikmat segitu banyaknya, kalau kita pikir lagi, kita itu kerja dibayar berapa, kerja yang manfaatnya sedikit, mata itu harganya piro, apalagi mata yang normal kayak gini harganya berapa? Ya Pak Fit, regane piro pamane ana wong kurnia mata itu? Kalau ada yang bisa ada orang buta kemudian dia bisa mengembalikan lewat kornea mata itu dengan sempurna penglihatannya seperti sedia kala, berani bayar berapa kira-kira? Nah, sepunyanya dia akan beri. Itu mata satu, Allah memberi dengan cuma-cuma. Itu kerja 10 tahun, belum tentu menghasilkan uang yang bisa mengembalikan mata 10 tahun. Bagaimana kalau 2 mata 20 tahun? Bagaimana dengan jantung, tambah malih? Bagaimana dengan normale paru-paru dan semuanya? Itu nggak bisa kamu kerja sampai mati-matian, sampai mulai dari hidup sampai mati, belum bisa membeli itu semuanya. Artinya padahal kita hanya sholat 5 waktu, hanya paling 1 jam 2 jam saja kita ibadah pada Allah itu. Nah, makanya kita sudah tidak berhak lagi untuk mendapatkan pahala lagi. Andai kata kita bisa beramal semuanya untuk Allah, maka kita tidak berhak lagi untuk mendapatkan apapun dari Allah lagi. Makanya beliau mendikau yuthibu ibadahu ala ta'ati fadlan wa karaman, beri pahala sebagai anugerah lagi. Makanya dalam doa itu, ya Allah jenengan kok murah banget ya Allah,
jenengan sebelum saya berobat apa-apa pun jenengan sukani saakeh-akeh. Setelah kula iso ngamal sedikit mawon yang itunya mestinya ndak sesuai dengan apa yang kau berikan, masih jenengan tambahi malih. Ya Allah, rahmat jenengan sangat ageng, kula sangat napa jenengan niki sangat punya harapan besar ketika saya ndonga koyo ngene, pasti jenengan kei rahmat malih. Harapan doa mengharapkan dengan muji kepada Allah seperti itu. Jenengan niku maha murah ya Allah. Kula nyuwun pasti jenengan sukani pasti. Wa yu'aqibuhu ammalal ma'asi hikmatan wa adlam, dan Allah menyiksa mereka atas kemaksiatannya hikmatan, sesuai kebijaksanaan, sesuai dengan Allah bijaksana, wa adlan, dan sesuai dengan keadilannya. Wa anna ta'atahu, dan sesungguhnya taat kepada Allah adalah wajibatun, itu adalah suatu yang wajib ala ibadi atas hamba-hambanya, bi ijabihi, karena Allah mewajibkan ala al-sinati ambiyaihi, lewat lisan-lidahnya, lewat lisan lidahnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wa nu'minu, dan kita iman, itu dan kita mengimani itu semuanya. Wa nu'minu, dan kita iman bikulli kitabin, dengan semua kitab anzalahullah yang Allah turunkan secara global atau secara yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita imani secara benem namanya. Taurat Allah menurunkan, Allah cerita, Allah mengendika, Allah menurunkan Taurat, ya kita iman memang Taurat. Injil kita imani, dalam artian kitab Injil yang dulu pernah Allah menurunkan kitab Injil. Kitab Zabur kita iman bahwa Allah menurunkan kitab Zabur. Tapi juga kita imani di sana ada kitab-kitab Allah yang diturunkan yang tidak disebutkan oleh Allah. Sebagaimana kita juga iman semua dengan rasul-rasulnya Allah. Rasulnya bukan hanya 20 yang disebutkan itu saja. Tidak ada, Allah ngendika bahwa Allah mesti Allah menurunkan rasul di setiap kaum. Di Jawa itu ya ada dulu. Ini mesti untuk supaya mereka tidak ada yang alasan lagi, oh enggak ada rasul, saya tidak ada yang ngajak-ajak saya. Si Allah menurunkan di tempat yang dimanapun juga, ketika ada komunitas besar maka Allah akan mengirim utusan ke sana. Cuman yang diceritakan adalah yang ada di dalam Quran itu adalah yang ada itu. Tapi kita tidak bisa kayak meyakini wong Jawa, kadang-kadang jenis niki sapa Buddha ini apa jenis Gautama itu nabi, seorang nabi, ya Allah alam iya apa enggak, ya mungkin iya mungkin tidak, karena juga mungkin iya karena apa, nah wong Nabi Isa juga nabi dan kemudian kitabnya juga diselewengkan, mungkin itu kayak gitu, tapi ketemunya diselewengkan ya mungkin, atau mungkin hanya seorang ulamanya yang diutus oleh ya ulama dari dari satu umat yang ada pada itu, mungkin juga mungkin gini mungkin gitu, kita tidak bisa memastikan. Wa nu'minu bikulli kitabin anzalahullah, kita iman dengan setiap kitab yang diturunkan oleh Allah. Wa bikulli rasulin, dan kita iman dengan setiap rasul utusan yang warsalahu, yang diutus oleh Allah, baik secara terperinci yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadits, Adamun, Idris, Nuhun, Hud, Soleh, wa Ibrahimu, Lutun, wa Ismail, wa Ishaq, Yakub, dan seterusnya yang ada 20 yang dijelempitkan secara terperinci. Kalau di sana ada nabi siapa yang lain, yang di Mesir itu ada nabi siapa, ya Allah alam itu benar apa enggak begitu. Tapi ma'rufe ono makome nabi siapa namanya lupa saya, di mana ini ke arah utara, ke arah Iskandaria sana.
Rasulin arsalahu wa bimalaikatilah, dan kita iman dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa di sana ada malaikat-malaikat Allah yang sangat banyak, yang harus napa terperinci iman dengan malaikat napa 10 itu. Wabil qadari khairihi, dan kita iman dengan qadar khairihi wa syarri, baik maupun buruknya kita iman dengan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qada qadari Gusti Allah, ketentuan Gusti Allah, apa yang ditakdirkan oleh Allah. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah Abdullah, adalah hamba Allah, wa rasuluh, dan utusannya Allah. Arsalahu, yang Allah mengirimnya ilal jinni, kepada jin, wal insi, manusia, wal arabi, dan orang Arab, wal ajami, dan orang ajam. Masuk yang menjadikan kita beriman ya ini bahwa Kanjeng Nabi adalah abduhu wa rasuluh, yang dikirim kepada tidak ada manusia tapi kepada jin, kepada malaikat ya apa enggak, sebagian mengatakan ya, tapi ya tasyrif, hanya sekedar penghormatan. Jenenge risal, rasul itu kan menyampaikan risalah, menyampaikan risalah. Jenis rasul itu bahasa Inggrisnya apa, messenger, yakni yang bawa surat, messenger. Kemudian suratnya atau sesuatu yang harus disampaikan namanya risalah. Umatnya disebut mursal ilaihim, orang yang diutus kepada mereka. Nek malaikat, mereka langsung perintahi Gusti Allah, nyampaikan apa kepada mereka. Maka disebut-sebut yang mengatakan Kanjeng Nabi diutus kepada malaikat itu hanya sekedar tasyrif, hanya mulia, hanya sebagai penghormatan kepada Rasulullah SAW. Ilal jinni wal insi wal arabi wal ajam, orang Arab dan orang ajam. Bil huda, diutus dengan membawa petunjuk, wa dinil haqi, dengan membawa agama yang hak, liyudhhirahu, supaya Allah memenangkan agama tersebut, ala dini kulli, atas segala agama. Agama ini Gusti Allah pasti akan menang, mengalahkan semua agama yang lain selain agama Islam. Walau karihal musyrikun, walau orang-orang musyrik ini tidak benci, walaupun walau karihal musyrikun. Ini apa jenis ini? Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Terus hadza sihrun mubin, terus wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a Islam. Man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam wallahu ya sama nih. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kull. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli, supaya Allah memenangkan agama ini, mengalahkan semua agama selain agama Islam. Walau karihal musyrikun, walau karihal musyrikun. Walaupun benci orang-orang musyrikun. Wa annahu ballagha risalah, dan kita yakin sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah ballagha risalah, sudah menyampaikan risalah. Tadi risalah adalah surat yang dibawa oleh orang yang namanya risalah. Allah mengirim surat, mengirim risalah untuk kita, dilewatkan Kanjeng Nabi. Lah ini risalah namanya. Apa yang wahyukan kepada Rasulullah harus disampaikan kepada umat, itu namanya risalah. Semua hal yang menjadi risalah, yang memang menjadi titipan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umat, mesti disampaikan semuanya. Tapi tidak semua yang diketahui oleh Allah Kanjeng Nabi
disampaikan, hanya risalah saja. Risalah adalah yang memang diutus untuk disampaikan, namanya risalah. Ada ilmu-ilmu Rasulullah yang memang diperuntukkan oleh Rasulullah untuk tidak disampaikan. Nah, ini annau balagha risalah. Kalau ada yang mengatakan Rasulullah ada yang disimpan Al-Quran ono sing disimpan, ini tidak benar. Nah, tapi juga terlalu gegabah kita itu kalau mengatakan semua orang Syiah itu mengatakan ada Quran yang tidak disampaikan kepada oleh Rasulullah SAW. Karena sebagian menganggap semua Syiah itu mengatakan bahwa bahwa ada Quran yang tidak disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya, hanya disampaikan kepada Sayyidina Ali atau siapa saja. Itu tidak benar itu. Pasti beban Quran maka itu harus disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Tapi tidak semuanya Syiah seperti itu. Tidak semua Syiah seperti itu, ya ada. Wa annahu ballagha risalah wa addal amanah, dan telah memberikan amanah yang harus disampaikan kepada umatnya. Wa nasahal ummah, dan beliau Allah Kanjeng Nabi sudah berbuat baik kepada umat ini, sudah berusaha berbuat baik kepada umat ini. Nasoha jadi tidak hanya beri nasihat tapi melakukan sesuatu yang demi kebaikan orang lain, ini namanya nasoha. Wa kasyafal ghummah, dan sudah menghilangkan kesusahan yang mengenai umat Islam. Wa jahada fillah, dan Kanjeng Nabi sudah berjihad fi sabilillah, haqqa jihadi, dengan sebenar-benarnya jihad. Wa annahu shadiqun, dan Kanjeng Nabi niku shadiq, benar, jujur, aminun, bisa dipercaya. Muayyadun bil barahin, dikuatkan dengan burhan-burhan as-shadiqah, dengan dalil-dalil yang tenan. Ini beliau bisa berhujjah dengan hujjah yang apa jenis ini yang serius, yang benar. Wal mu'jizatil khariqah, dan mukjizat yang khariqah, yang menulayani adat, yang tidak sesuai dengan adat, yang sesuai, yang merusak pengadatan. Jenenge mukjizat itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan. Nah, ini juga kadang mukjizat dipertanyakan. Nah, itu apa jenis ini mempertanyakan dibelahnya bulan. Kayak Allah tidak mampu membelah bulan. Selagi sudah ada hadis sahih tentang dibelahnya bulan, ya selesai. Gusti Allah itu kekuasaannya tak terbatas. Tadi sudah dihentikan, tidak ada di dunia ini kecuali semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Allah ketika ngatur dengan teraturnya apa jenis ini planet, itu atas kehendak Allah semuanya. Hitungannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah ngatur kaya ngono bisa, juga Allah mampu ngatur untuk suatu saat ada perubahan sedikit dan kembalikan lagi. Mampu, maksudnya sampai dipecah karo Gusti Allah, mampu. Dipecah enggak kucar-kacir, mampu Gusti Allah. Jangan kan muter-muter, ketika dipecah gini kan wancur kabeh melibat. Maka jadi seperti itu ya, kamu pikirannya sesuai pikirannya sesuai dengan teori kamu, kemampuan kamu, berpikir kamu. Allah melebihi daripada apa yang kamu bayangkan. Wa ma qadarullah haqqa qadri, Allah itu dia ada yang mampu untuk melihat menakar kemampuan Gusti Allah, tidak bisa. Wal mu'jizatil khariqah, dari banyak-banyak mukjizat yang kemudian dipikir itu adalah sesuatu yang bisa dikiaskan. Jenenge mukjizat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan. Wa anna Allah farada 'alal ibadi tasdiqahu, dan Allah mewajibkan kepada hamba-hamba untuk tasdiqahu, untuk membenarkan Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ta'atahu, dan mewajibkan taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Wa tiba'ahu, dan mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak sidik-sidik apa jenenge niki sidik-sidik pakai pikirannya dia, apa hadis ditolaki sama dia. Kita itu wajib taat ning Kanjeng Nabi, juga wajib mengikuti
Kanjeng Nabi. Kalau itu hanya wajib ngikuti Quran saja, karena sekarang ini orang kayak Melayu sangko hadits Kanjeng Nabi. Nah, kalau kita hanya niki, yang enggak akan ada kita diperintahkan untuk mengikuti Kanjeng Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Gak mungkin Kanjeng Nabi ngendika sallu kama ra'aitumuni usolli. Jalan sholat sebagaimana aku sholat, ikuti sholatku. Kalau memang kita hanya diperintahkan hanya mengikuti kalau memang kita diperintahkan mengikuti Kanjeng Nabi, pasti ono hadis-hadis Kanjeng Nabi yang valid tenan sangka Kanjeng Nabi. Gak mungkin gak. Kalau enggak gitu yang kan gitu kan, mereka kan menganggap hadis itu kadang bener kadang gak, wah akhirnya mesti buang semuanya yang dipakai Quran tok. Tapi sebenarnya itu saya yakin itu hanya kedok apa untuk membenarkan logika dia, karena kalau itu diambil hadis-hadis Kanjeng Nabi maka tidak sesuai dengan logikanya. Umpamanya logika bahwa potong tangan itu supaya ngapok notok, supaya orang itu berhenti dari mencuri, kan gitu kan. Itu kalau pakai hadis Kanjeng Nabi gak mungkin. Karena apa? Kalau kita lihat hadis Kanjeng Nabi ada seorang perempuan mahzumiyah, seorang perempuan mencuri. Ada perempuan mencuri. Kemudian Kanjeng Nabi dihukumi, sudah mencuri, sudah ketahuan Kanjeng Nabi, sudah nyampe pada Kanjeng Nabi sebagai hakim harus memotong tangan, mengatakan hak asariku wasarikatu faqta'u yauma. Datang orang-orang Quraisy bingung, ini orang besar nih, masa mau dipotong tangannya? Ini orang besar, masa mau dipotong tangannya? Minta seseorang supaya bisa memberi keringanan, supaya minta Kanjeng Nabi supaya beri keringanan. Akhirnya ditemukan satu orang yang berani, yaitu Usamah bin Zaid. Ini akhirnya datang Usamah bin Zaid, ditatangi mereka, minta untuk matur Kanjeng Nabi. Akhirnya Usamah matur Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, orang-orang Quraisy niku model ngewok ngeten. Niku wong besar, usah niki. Akhirnya Kanjeng Nabi duka-duka dan berkhutbah, kemudian beliau ngendika, lausa rakat Fatimatu laqata'tu yada. Jangankan dia, jangan bahasanya seperti itu. Jangankan kok dia, andai kata Fatimah anakku nyuri pun aku akan potong. Kalau itu melihat ini, maka selesai. Kayak apa saja orang kudu dipotong. Kalau sudah mencuri dan kemudian nyampe kepada orang yang berhak hukum, yang di tangannya hukuman mencuri harus dilaksanakan. Kalau ada orang mencuri, saya tahu segera tak laporno iki kasihan iki dipotong, ya nggak ada masalah. Sudah tak ampuni, pulang-pulang ojo, nggak ada masalah. Tapi ketika itu sudah saya nyampe kepada orang yang memang kewajiban dia untuk potong tangan, maka nggak bisa gugur. Nggak bisa gugur. Baik Kanjeng Nabi ngendika. Nah, ini kalau seperti ini ada orang yang memahami hanya sekedar ngapok notok, nggak akan ada. Nah, tapi karena sudah terbayang terbayang kekejaman, menurut orang Barat itu adalah sebuah kekejaman, akhirnya ini dilarikan kepada supaya ngapok. Kalau bisa ngapok tanpa itu berarti sudah selesai. Tapi kalau kita melihat hadis, tidak mungkin. Siapa yang ada yang lebih baik dari Sayyidah Fatimah? Siapa yang ngaku lebih baik daripada Sayyidah Fatimah, apalagi orang sekarang? Jangankan kok terfikir mencuri aja nggak pernah. Itu ketika Kanjeng Nabi kalau sampai mencuri akan dipotong tangannya. Bagaimana dengan orang yang wis mikir bolak-balik mencuri? Nah, walaupun dia bisa tobat, ya tetap ya potong wis mencuri. Sayyidah Fatimah itu sama, jangankan kok mencuri, berpikir mencuri ya nggak pernah. Kok terjadi mencuri, maka akan dipotong oleh Kanjeng Nabi.
Jangankan kok mengulangi, berbuat aja enggak. Nah gitu. Ketika kita kembali pada hadis, maka tertolaklah semua ini. Ada yang mengatakan bahwa ini surga itu ada habisnya. Nah, karena menganggap bahwa dunia ini akan mengembang terus. Lah sampai sama Gusti Allah akan mengecil sesuai entek mengecil. Jadi mengembang kemudian kiamat. Kemudian sampai mengecil, kemudian jadi satu lagi. Dengan teori seperti itu berarti nanti sampai ono habisnya. Setelah kiamat nanti ada, setelah kiamat kemudian ada kebangkitan, kemudian juga ada habisnya lagi. Andai kata dia kembali kepada hadis-hadis Kanjeng Nabi yang sekian banyaknya, maka tidak mungkin mengatakan ada habisnya. Ya dengan dalil-dalil yang ada, wal Quran ya banyak, cuman mungkin masih itu selama-lamanya itu adalah ini gini, di maknanya adalah sangat lama, tapi sebenarnya juga ada habisnya. Ya, akan mengatakan seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang orang-orang sekarang punya pikiran-pikiran sendiri dan kemudian menolak apa yang datang dari Rasulullah karena dianggap hadis itu bahwa tidak bisa digawe pegangan. Kalau Allah mewajibkan kita hamba-hamba untuk membenarkan Rasulullah, taat kepada Rasulullah dan mengikuti Rasulullah. Wa annahu la yaqbalu imana abdin, dan Allah tidak menerima keimanan seseorang hamba wa in amana bihi, walaupun dia sudah iman dengan bihi, dengan Allah Subhanahu wa taala, hatta yu'mina bi Muhammadin, sampai dia beriman dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan menerima keimanan seseorang setelah diutusnya Rasulullah kecuali dengan disertai dengan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa bi jami'i ma ja'a bihi, dan iman dengan segala apa yang datang dari Rasul, apa yang Rasulullah datang Rasulullah bihi, membawanya. Dan kita iman, wajib iman dengan semua hal, semua apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, akhbaru anhu, dan apa yang diceritakan tentangnya, fi umurud dunya, tentang urusan dunia, wal akhirah wal barzakh, baik urusan dunia, akhirat dan barzakh. Kita harus beriman kepada jeneng ini, mengimani apa yang dingendikan walaupun urusan dunia. Ini yang kadang-kadang orang niku pakai dalil antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ketika Rasulullah merintahkan supaya gak usah dikawinkan, kurma itu harus dikawinkan. Saya dengar salak juga seperti itu, harus dikawinkan. Kalau nggak dikawinkan nggak bisa berbuah, harus dikawinkan. Jadi ada kurma jantan, ada kurma nanti manggarnya diambil, ditempelkan gimana gitu. Manggar ya ini bunganya. Nah, gini. Jadi suatu saat nanti kalian melakukan apa? Makan lagi mau mengawinkan. Dari kata kalian tidak kawin ala niki, itu dipakai oleh sebagian orang untuk tidak kita itu lebih tahu tentang urusan dunia kita, sehingga ada hal-hal yang zahiri urusan dunia tapi dihentikan oleh Kanjeng Nabi, perintah Kanjeng Nabi. Atau dia menganggap bahwa urusan dunia niku kita lebih tahu secara mutlak gitu aja. Kalau kita angen-angen Rasulullah ketika ngendika seperti itu, Kanjeng Nabi adalah orang Arab. Wong Arab itu pasti ngerti dalam hal seperti itu. Pasti tahu bahwa kurma itu ketika mau berbuah yang baik ya harus dikawinkan. Tapi kita yakin bahwa kalau kita seharusnya kita yakin bahwa Rasulullah memberi seperti itu, mengatakan seperti itu, sama dengan ketika Rasulullah ngendika satu saat nyembelih wedhus.
Ketika para sahabat, ambilkan kakinya, ambilkan lagi, sampai berkali-kali mereka menemukan kaki terus. Padahal kaki kambing hanya 4, tapi ternyata ada terus. Ada yang satunya ketika disuruh ambilkan, ya Rasulullah kakinya kan hanya 4. Ya gula ya gak ono, memang dia dikembalikan kepada ilmu nopo, ilmu zahir. Ya udah, saya yakin itu sebagian mengembalikan kepada ilmu zahir, sehingga kemudian ya tidak terjadi enggak patek percaya karo kanjeng Nabi. Sama dengan Sayyidah Aisyah cerita bahwa beliau tidak ditinggali apa-apa makanan kecuali satu roti, satu kecil, entah tepung entah roti, dipakai terus gak habis-habis sampai lama. Iki sebenarnya seberapa sih kok gak habis-habis, diukur, ditakar sama beliau, ya sudah langsung habis setelah itu. Ini keyakinan Nabi Sayyid Muhammad seperti ini. Jadi apa? Masih perkara napa? Ketika itu adalah napa Kanjeng Nabi sing ngendika ya lakoni. Kanjeng Nabi lebih tahu daripada kita semuanya. Kencing itu lak ngadeg apa berdiri lak urusan donya. Kanjeng Nabi suruh duduk ya duduk, berdiri satu saat berdiri yang menunjukkan boleh, berarti tidak wajib duduk, tempatnya tidak memungkinkan atau gimana. Saya dipaksa untuk ngadeg kabeh, duduk repot kabeh, najis kabeh, jedinge cewilik sakmene mau duduk begini repot semuanya. Kadang memang di setting kaya ngono, kemudian digawe uriner tah napa niku. Cara dia ada dipaksa oleh mereka untuk berdiri. Ini menunjukkan apa? Ketika berdiri duduk itu yang terbaik. Ketika berdiri Kanjeng Nabi kok berdiri itu menunjukkan boleh, itu kan urusan dunia. Beliau qadil hajah umpamanya, qadil hajah menjauh, nah, ini ya urusan dunia sama saja. Nah, tapi ternyata urusan dunia yang dilakukan Kanjeng Nabi itu juga adalah hal-hal yang memang itulah seharusnya yang dilakukan. Semakin terbukti banyak bahwa yang dilakukan Rasulullah adalah memang yang terbaik untuk kita. Akhirnya ini semua yang datang dari Allah, dari Rasulullah, semua hal yang dibawa oleh Rasulullah, semua yang dihabarkan baik tentang urusan dunia maupun akhirat dan barzakh, kita harus mengimaninya. Wa min dzalika, termasuk yang dihabarkan ayyumina bi su'ali munkarin wa nakirin lil mauta an tauhidi wa tini wan nubuwah. Niki bisa jam setengah niki, wallahu subhanahu wa taala alam wa nas'alullah husnal khitam. Allah mugi-mugi manfaatna, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ja'al jamana hadha jaman marhuma wa tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirr asraril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.